diridhoi oleh Allah, juga kepada semua jamaah yang hadir di Masjid Baitul Salam Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Surabaya. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah masih memberikan kita kepastian bisa mendapati bulan yang selalu dirindukan kehadirannya oleh setiap orang mukmin, bahkan sangat diinginkan oleh umat-umat sebelum kita, umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah telah menjadikan mulia bulan Ramadan untuk umat Nabi akhir zaman, umat Muhammadiyah, yaitu umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali kita terlahir tanpa meminta, kita sudah menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu, umat sebaik-baik umat, umat termustajabah, umat yang terakhir menjadi penduduk bumi, tapi yang pertama kali nanti dibangkitkan dari kubur, pertama kali menjalani proses hisab, dan yang pertama kali masuk ke dalam surga dihormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita jangan lupa selalu dan selalu memperbanyak selawat kepada beliau. Insya Allah kita selalu akan mendapatkan bimbingan dari beliau selama kita banyak berselawat, setidaknya sehari 100 kali. Karena Nabi memberikan jaminan, man shalla alaihi kulla yawmin mi'ata marrah khalaqu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang sehari berselawat kepada 100 kali, halal bagi dia syafaat nanti pada ini pertolongan yang kita harapkan. Terus ini juga disebut Nabi ada 3 orang yang rendah hina sengsara hidupnya. Di saat Nabi naik ke atas mimbar, Nabi tiba-tiba didengar oleh para sahabat mengucapkan amin, amin, amin. Setelah khutbah selesai, sahabat bertanya, "Limadza qulta amin sama-sama?" Ya Rasul, samibna, kami ini mendengar panjenengan Anda mengucapkan amin 3 kali saat naik mimbar. 5 amanta, salah ada apa? Nabi bercerita jadi Jibril wa qala li ya Muhammad syaqiya abdul adraka alaihi Ramadan summan salatat lam yukfar alaihi. Ya, Jibril datang kepada saya dan Jibril meminta kepada saya agar mengaminkan doanya. Nabi menyanggupi, ya saya aminkan, dia berdoa. Jibril, apa doa yang pertama yang dikatakan oleh Jibril? Mudah-mudahan celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berlalu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ini disinggung yang pertama, Ramadan. Jadi sebetulnya Ramadan ini satu sisi, satu peluang kesempatan yang besar bagi kita untuk meraih tempat yang tertinggi, meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, mencari bekal sebanyak kesempatan. Tapi satu sisi ini juga ancaman bagi siapa saja yang tidak bisa menjaga hak kemuliaan kehormatan bulan Ramadan, maka dia didoakan oleh malaikat
malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Nabi, celaka sengsara ini. Makanya Nabi pernah mengatakan, inna ummati lam yakzaw ma'aqamu syahr Ramadan. Sesungguhnya umatku itu tidak akan hina, tidak akan sengsara hidupnya selama mau memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Gimana menghormati Ramadan? Puasa. Kamu jaga diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ini menjaga kehormatan Ramadan. Jadi selama umatku bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan, maka umatku hidupnya tidak akan sengsara, tidak akan hina. Kesempatan kita ini Ramadan masih tersisa 10 hari, dan ini justru bagian yang terpenting. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah semua yang diperintahkan. Yang wajib kamu kerjakan, yang sunnah jangan kamu remehkan, karena sunnah ini disyariatkan oleh Allah untuk menutupi kekurangan perlu. Sangat disayangkan sunnah ini pahala tambahan, bonus ekstra. Kalau kita mengandalkan yang wajib saja, kita pasti tekor. Gaji pokok itu betul-betul karena banyaknya kebutuhan yang di luar perkiraan kita. Ini sholat melakukan wajib, jarang sekali kita yang sempurna di dalam mengerjakan. Lalu untuk menutupi kekurangan ini, Allah syariatkan ibadah sunnah. Jadi banyak jalan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri ini sangat penting, sangat perlu seorang hamba untuk selalu dekat dengan Tuhannya itu. Demi hidup ini tidak tersesat, demi hidup ini selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah, dan demi di dalam kehidupan ini diberikan ketenangan dan ketentraman hati. Ini perlu sekali. Manusia jangan menjauh dari Allah. Dekat dengan Allah akan membawa kamu selalu mendapat bimbingan, mendapat petunjuk. Dekat dengan Allah akan selalu memberikan kemudahan, kelapangan dalam segala urusan kita. Dan yang ketiga, dekat dengan Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Untuk dekat dengan Allah, kita harus melakukan hal-hal yang diperintah Allah. Banyak sholat, terutama yang wajib. Kita jangan melihat yang sunnah, kita jangan memperhatikan yang sunnah. Sunnah ini tidak sah kalau kita meninggalkan yang wajib, karena fungsi sunnah adalah menutupi perut. Terkadang kita ini sholat tahajud tapi sholat tahajud ini penting, tidak berarti barang sunnah itu untuk menutupi yang perlu. Makanya di dalam kitab tasawuf, wa min alamatil ikhtirar, di antara tanda-tanda seseorang yang tertipu oleh hawa nafsunya, al-musara'atu ila nawafilil khairat, dia semangat, dia bergegas di dalam melakukan amalan-amalan sunnah. Wattakasulu anil qiyami bil wajibat, tapi dia malas, ogah-ogah mengerjakan yang wajib. Itu orang yang tertipu oleh nafsu. Nafsu itu kenapa ya? Sama sunnah ini kok kita semangat, kita ini kok bergegas, kita lebih perhatian, lebih kita tekankan diri kita untuk mengerjakan yang sunnah, karena kita melihat yang mengerjakan sunnah ini tidak semuanya bisa, tapi kalau yang mengerjakan wajib semuanya pasti
terjaga. Padahal yang paling urgent, pokok pondasi itu fardu, sedangkan sunnah itu adalah penyempurna cabang. Kalau pondasi tidak ada, maka cabang tidak akan bisa berdiri. Makanya kalau ada orang yang sholat tahajud, tapi satu sisi dia meninggalkan subuh, ini tidak bisa dibenarkan. Seperti banyak kita jumpai orang lebih itu bergaya daripada nyaur utang. Nyaur utang itu wajib, lunas utang. Kalau kita sudah sanggup, tapi ternyata terkadang kita ini uang untuk melunasi ada, tapi kita menggunakan untuk hidup bergaya. Ada kita, itu ada yang sering kita jumpai haji menyium hajar aswad, itu sunnah. Tapi satu sisi tanpa menyakiti orang lain, kamu tidak akan bisa mencium. Kalau bisa monggo, tapi butuh sabar. Kalau nggak sabar, butuh ini aja. Jadi kudu beranam lah, ikut ini haram. Menyakiti orang itu apalagi sampai membayar orang hanya untuk lah itu preman banyak di dekat Ka'bah. Kalau mau mencium, jadi ini wajib kita kerjakan. Ini semuanya adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sunnah demikian, sholat, zikir, apa saja diperintah oleh Allah, itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan lebih sempurna kalau kita mendekatkan diri dengan mengerjakan perintah Allah di rumah Allah. Di mana rumah Allah? Di masjid. Sebetulnya mendekatkan diri pada ini dengan batin hati kita yang dekat, dengan melakukan amal dimanapun kita berada. Tidak harus di masjid, tapi di masjid lebih utama. Kenapa kalau lebih utama? Karena kita masuk masjid itikaf itu yang menghapus dosa, apalagi bulan Ramadan. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis Imam Al-Baihaqi, man i'takafa asran bi Ramadan kana kahajjatain wa umratain. Siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti 2 kali haji, 2 kali umrah di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan, orang yang i'tikaf di masjid itu akan menjauhkan dirinya dari api neraka dalam jarak 3 paret yang masing-masing paret jauhnya lebih jauh dari ufuk barat dan ufuk timur. Artinya orang yang rajin di masjid itu sangat sulit tersentuh api neraka dengan catatan di masjid itu harus adab-adabnya dijaga. Jangan asal atas ini kalau tidak. Masuk masjid itu tempat sebaik-baik tempat itu masjid. Tempat yang suci, tempat yang bersih. Inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah Allah di atas bumi ini adalah masjid. Wa inna haqqan 'alallahi ay yukrima liman zara fi al-ibadah. Dan sesungguhnya wajib bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjungi masjid untuk beribadah. Jadi datang masjid itu perlu beribadah, bukan untuk nongkrong, bukan untuk tidur, bukan untuk membahas urusan dunia. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi sampai di situ membahas masalah dunia atau melakukan hal-hal yang haram. Ini tentu dosa besar. Ini dilakukan di rumah Allah. Sampai sekarang sering dipakai untuk tempat seperti itu.
itu dosa besar. Wah, ada satu hadis begini tentang orang yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Imam Jalaluddin Asy'ari beliau pernah menyampaikan hadis Nabi, man takallama fi kalami dunya fil masjid akhbatahu amalahu arba'ina sana. Siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan menghapuskan pahala amal kebaikan dia selama 40 tahun. Berbuat amal baik itu sulit, diterima itu sulit. Nah kalau kita diterima 40 tahun, ini ancaman keras. Masjid itu bukan untuk seperti itu. Masjid itu hanya untuk berzikir, untuk membaca Quran, berdoa, istighfar, untuk sholat. Selain itu jangan. Ini rumah Allah. Kamu harus ingat, ini rumah Allah, ada hal yang harus dijaga. Kita masuk rumah Bapak Presiden saja harus menjaga adab. Apa pakaian rapi, bersih, bau wangi. Berangkat dari rumah sampai itu, sampai nggak boleh begidakan, nggak boleh begejerkan, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak berzikir. Sampai di dalam masjid jangan membuat rusuh, jangan membuat kotor, jangan bikin gaduh, jangan membahas perkara-perkara yang tidak penting. Sampai bisnis atau membawa barang-barang yang berharga hilang. Ini ada satu hadis. Idza ra'aitum ay yabi'a aw yaqta'a fil masjid faqulu la arda-Allahu 'alaika. Apabila kamu di dalam masjid melihat orang itu sedang bertransaksi, menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, faqul, maka doakan orang itu la arda-Allahu bijarata. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan atas perdagangan kamu. Ini penting. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah terlebih bukan hanya di bulan Ramadan, terlebih bulan Ramadan, kita ini dituntut selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan satu bimbingan Allah agar tidak tersesat, yang kedua agar kita selalu mendapatkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalani kehidupan di dunia, yang ketiga untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan ibadah, jangan melanggar larangan, jangan meninggalkan tren. Jadi yang dilarang, yang diperintah itu semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk melakukan itu semua, yang paling mendukung kita adalah melakukan di dalam masjid. Karena di dalam masjid ini bisa salah satu faktor yang tidak terlihat bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan tentu saja sekaligus kita lebih berpotensi terhindar dari hal-hal yang negatif, berbeda di tempat yang lain. Makanya khairul liqa al-masajid wa syarrul liqa al-masajid. Muslim, sebaik-baik tempat di atas bumi adalah masjid. Seburuk-buruk tempat di atas bumi adalah pasar. Ya, jadi di sini melalui kajian zuhur bulan Ramadan di Masjid Darussalam, Dinas Kesehatan Pemkot Jatim, ya sekali lagi kami katakan, ya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah, yang diajarkan baginda Nabi, yang telah dicontohkan oleh para ulama. Kita contoh, kita lakukan dengan ikhlas. Kalau bisa sebisa mungkin pendekatan diri yang paling maksimal adalah kita lakukan di dalam masjid. Dan perlu diingat, ketika kita masuk masjid ada hal-hal yang perlu dijaga. Kalau bisa punya wudu dari rumah, kalaupun tidak ya dari masjid, tapi lebih baik untuk di rumah. Jaga kebersihan, rapi, pakai minyak wangi karena kita berkumpul dengan orang lain agar tidak mengganggu. Terus di situ perbanyak berzikir, baca Quran. Jangan digunakan lesan ini berbicara yang tidak berguna, apalagi sampai yang haram.
juga ketika masuk masjid dahulukan kaki kanan, ketika keluar masjid kaki kiri, ketika masuk masjid berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Bismillah, selamat baca selawat, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Itu kalau nggak bisa ya Bismillah, Bismillah itu aja. Bismillah. Pokoknya apa-apa jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hurufnya ada 19. 19 itu niki jumlah malaikat Zabaniyah. Imam sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan man arada ayyun diyau minas Zabaniyah, siapa saja yang ingin selamat dari malaikat Zabaniyah, jangan meninggalkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap mengawali segala sesuatu yang baik, karena tiap-tiap huruf itu akan menjadi perisai kamu dari malaikat Zaba. Malaikat Zaba ini itu malaikat yang ditugasi Allah menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Jadi ringkasnya, orang yang selalu mengucapkan Bismillah itu akan dihindarkan dari api neraka. Bismillah udah. Tapi ya tetap kewajiban jangan ditinggal, sholat ya tetap, puasa ya tetap. Lagi ini 10 hari yang terakhir, ayo kita maksimalkan saat yang paling tepat mendekatkan diri kepada Allah dari bulan Ramadan. Tapi bukan berarti mendekatkan diri kepada Allah menunggu datangnya bulan Ramadan, tidak. Ramadan adalah saat yang tepat, karena di situ setiap amal kebaikan pahalanya dilipat ganda, dan satu penghalang kita yang berat itu lagi dibelenggu oleh Allah, makanya agak ringan. Musuh kita yang paling berat kedua setelah nafsu yaitu apa? Setan. Setan inilah yang tidak akan berputus asa, selalu menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu malah dia naum baini aidi wa min qalbi wa an aymani wa an syama'ilin wa la tajid aktsarahum syakir. Dan ini selama 1 bulan setan itu dibelenggu. Makanya kita ini mendapat pertolongan oleh Allah di bulan Ramadan agak ringan. Puasa, padahal puasa ini berat loh. Sholat tarawih itu 20 rakaat, jangankan 20 rakaat, sampai sholat bukan 12 rakaat aja berat. Tapi kita sampai malam ke-21 insya Allah ini masih cakep semua ini tinggal 9 hari, bisa jadi tinggal sampai 30. Kalau GN bukan menurut dia, kalau yang pakai hisab kan sudah bisa ditentukan tanggal 20. Semuanya ada dalilnya, satu pakai hisab, satu pakai rupiah. Kalau rupiah yang menunggu nanti malam 29, hari 29 itu nanti. Jadi ini mumpung bulan Ramadan, jangan kita lewatkan begitu saja. Anak orang yang melewatkan Ramadan tanpa bisa mendapatkan apa-apa itu akan celaka. Yang kedua, yang diamini nanti, orang yang mendapati kedua orang tua tapi dia tidak menjadikan orang tua dia sebagai jalan menuju surga, dia durhaka pada orang celaka. Yang ketiga, orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak membacakan selawat. Jadi orang yang malas berselawat itu orang yang hidupnya tidak akan sengsara, tidak akan bahagia, dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman sih. Jadi 3 ini manfaatkan Ramadan, riakan Ramadan, dimpet sakulan. Menahan puasa itu menahan, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri dari berbuat dosa demi untuk 1 tahun yang akan datang. Jumat pun demikian. Ini Nabi yang mengatakan idza salimatil Jum'atu salimatil ayyam wa idza salimat Ramadan salimatis sanatu kulluha. Bayani An Aisyah radhiyallahu anha, apabila hari Jumat itu selamat, maka hari-hari yang lain pasti selamat. Kalau bulan Ramadan
tahun itu selamat, maka 1 tahun pasti selamat. Jadi sabar sebentar untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita dengan sempurna. Lewat kita manfaatkan supaya berakhir dengan memperbanyak menghabiskan waktu kita di masjid. Tapi ingat, jangan melupakan adab-adab masuk masjid, karena itu bisa menjadi bumerang. Karena masjid dibuat buat omong sing kotor, dibuat membahas urusan dunia, itu tidak akan menjadikan kita baik, malah justru seperti yang Al-Quran. Quran itu baik yang dibaca, tapi kalau kita tidak pelajarinya sesuai adab aturan-aturan membaca, maka Quran tidak memberikan syafaat, malah justru akan memberikan seperti yang masjid. Ya, mudah-mudahan ini sedikit keterangan bisa memperbaiki amalia kita. Semoga sempurna puasa kita, amal ibadah kita yang lainnya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan dan sampai kita ambil menghadap bulan kepada Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, kalau ada mungkin yang perlu ditanyakan seputar ibadah Ramadan atau yang lain, iya, Masalah. Dan kemudian kita berjanji kita akan berubah yang lebih baik.
Kalaupun kita keras, kita maafkan, tapi tidak ada niat untuk mengulang. Jadi ingat, Allah juga memberi pahala kebaikan tanpa batas. Ini yang harus kita ingat. Jadi hadis ini yang disampaikan Nabi setidaknya memberikan warning, peringatan kepada kita agar berhati-hati ketika kita masuk masjid. Maka ada satu hadis keras lagi. Ini Syekh Usman Al-Qabawi di dalam kitab Qur'an Nasirin menyampaikan satu hadis idza kana yaumul qiyamah kharaja syai'un min jahannam ismuhu harisun min waladil aqrab tuluhu baina sama wal ardh wa ardhu baina al-masyi wal maghrib. Ketika pada hari kiamat orang-orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, ada binatang yang keluar dari neraka jahanam. Binatang sejenis kalajengking. Kalajengking ini panjangnya antara langit dengan bumi, lebarnya antara jarak barat sampai di bayangin contoh gede. Nah, kemudian Jibril bertanya, ya Haris, aina tadhhab wa limatam. Wahai Haris, kamu ini mau kemana dan mau mencari siapa? Kok keluar dari neraka jahanam? Tinggal membayangkan di mana jahanam. Binatangnya saja memang besar-besar, hadis-hadis sore. Jadi ularnya itu nanti seonta-onta. Jadi yang binatang yang ada di neraka itu cuma dua, ular sama kalajengking. Kalajengking ini sama gede. Waduh, makanya andaikan neraka ayatnya wattaqun nar allati uiddat lil muttaqin. Betul ambil rokok, rokok itu dijadikan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Neraka tadi andaikan sampai tahan neraka, kamu akan lari dari perkara-perkara yang menyebabkan dia jalan masuk neraka yang rendah tahu. Begitu juga andaikan kamu tahu surga, kamu akan memenuhi panggilan Allah walaupun dalam keadaan punggung tidak bisa tegak, walaupun dalam keadaan kaki tidak bisa berjalan, akan tetap berjalan. Ini kalau tahu. Jadi datang Haris, ditanya oleh Jibril, mau kemana kamu? Saya mau mencari 5 orang. Ini perintah, saya dikasih tahu. Tarik sholat, wa mani zakat, wa akul walidain, wa syaribul khamri. Ini yang kelima. Wal mutakallim bi kalam dunya fil masjid. Yang saya cari 5 orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang meminum minuman keras, narkoba, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang kelima yang masuk masjid membahas urusan dunia. Ini warning. Jadi begini harus kita perbaiki ya. Sekarang kita di masjid, ya baca selawat, zikir, sholat, baca Quran. Kalau kita mau membahas urusan, ya lebih baik di luar daripada kita kena ajar. Kalau sudah tahu begini nih, tapi kalau kita salah, ya Allah saya mengakui, kita ampun. Jangan berputus asa, jangan sampai sebanyak dosa kamu yang membangun kamu putus asa. Justru putus asa ini dosanya lebih besar daripada kamu berbuat dosa. Karena dosa berputus asa ini menyebabkan keluar dari Islam. Sedangkan dosa sebesar apapun, kalau kamu nggak berputus asa, kamu tidak akan masuk neraka selamanya. Hanya kalau kamu tidak mendapatkan ampunan nanti baru dimasukkan neraka dan sesuai dengan kesalahan itu setelah itu dikeluarkan. Berbeda dengan kafir. Sekali kali tidak bisa mendapatkan maaf Allah dan masuk neraka selama. Jadi jangan membuat putus asa. Kalau salah kita perbaiki. Tapi ingat Allah juga memberikan pahala sesuai dengan niat kita, keikhlasan kita. Semakin keikhlasan kita utuh, semakin luas pula pahala yang dijanjikan oleh. Tetap berusaha. Jadi ini jadikan pelajaran yang sering kita dapati di masjid itu. Yang kita lihat lagi ini rumah Allah. Siapa Rabbul Alamin? Siapa yang Maha Kuasa? Bayangin kalau kita masuk rumah presiden saja,
Gak sampai ngomong dan seterusnya. Seperti itu. Jangan putus asa takut kita perbaiki terus. Insya Allah kembali lebih banyak pahalanya daripada yang diambil 40 tahun. Jadi apalagi ada Lailatul Qadar satu malam saja nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Berapa ya? Oke, malam Jumat banyak hadiah yang istimewa. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang beramal bukan sekedar amal, tapi dia juga mencari waktu-waktu yang istimewa. Ada ini masalah kesimpulan puasa. Yang penting puasa kita ini bukan sekedar menahan lapar sama dagang. Intinya puasa itu diperintahkan untuk kalian agar menjadi orang bertakwa, orang yang pandai bersyukur nikmat. Nah, ini bisa didapat kalau puasa kita tidak hanya menahan lapar dagang, tapi juga berusaha menahan diri dari perbuatan dosa. Ini yang paling penting. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, usahakan. Kalaupun kita tidak bisa, terpleset, kita ampun, kita aja. Yang terpenting kita ada usaha untuk bukan sekedar puasa lapar dahaga saja, tapi juga puasa dari perkara yang diharamkan. Yang penting ada niat yang betul-betul Allah lebih tahu. Jadi bukan hanya itu baru nanti kita akan mendapatkan hikmah puasa. Insya Allah kalau puasanya seperti ini setelah Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Amin. Itu tujuan berpuasa. Sampun dimugi keterangan singkat ini manfaat bisa meningkatkan kualitas amal soleh kita, kualitas ibadah kita, dan semoga di 10 hari yang ini bagian yang terpenting, bagian yang menentukan innamal umuru bi khawatimiyah, yang dilihat Allah itu bukan awal pertengahan ya. Oke, akhir ini bisa diketahui baik kalau awal pertengahan ini baik. Tapi seandainya awal pertengahan kita tidak baik, jangan berputus asa. Ini kesempatan terakhir. Pergunakan bagaimana nanti bisa menghandle awal pertengahan yang tidak baik. Baik. Jadi inilah masa babak final penentuan. Jadi harus lebih ditingkatkan, harus lebih dijaga seluruh anggota badan kita, amal kita tingkatkan. Mudah-mudahan kekurangan di awal pertengahan ini ditutup oleh akhir yang tinggal 9 dan mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah kasih pertolongan, Allah berikan kenikmatan beribadah di 10 hari yang terakhir agar kita semangat. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah bi hurmati ijtima'ina bi hadzal majlis mubarak fi masjid Baitus Salam fi khalaqatil ilmi as'aluka ya Allah taghfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa li mu'allimina wa li huquqi alaina wa li muslimina wa muslimat. As'aluka ya Allah an taqbala siyamana wa qiyamana wa atana wa ana wa sujudan wa qawdan fi syahri Ramadan khususan awqan fi jami'il umri. Wa nas'aluka ya Allah an taj'alana wa auladana salimin khairin alifina bi mustaqimina ala syari'ah mutafadhina ala syari'ah muta'alliqina bil khairat hatta hasanina al akhlaq wa lahina al-akhirin ghairu muslimina lahu wa la musyrikina ba'da sayyidina fid dunya wa sa'ina biya marzuqina rizqan halal tayyiban wasi'an la ta'ala wa la tasbihah. Nas'aluka ya Allah la taj'al bi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa rahmatan illa farajta wa la tahmilna
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.